Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mulai untuk materi kita di dalam mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Minggu ini atau pekan ini kita akan bahas tentang security police. Oke, mungkin untuk security police karena sesuai dengan namanya, yaitu kebijakan keamanan dari sisi praktek-praktek. Kalau kemarin kita praktek bisa langsung ngoprek istilahnya, kalau saya katakan ngoprek. Untuk security policy di sini justru kita lebih banyak bicara tentang dokumentasi. Nah, hal ini penting sekali di dalam mengamankan suatu sistem, adanya suatu dokumentasi. Jadi bukan hanya bisa ngoprek ataupun mengamankan dari sisi teknis, tetapi dari sisi dokumentasi manajerial juga penting. Baik, apa yang menjadi capaian pembelajarannya? Yang menjadi capaian pembelajaran untuk materi ini yang pertama adalah mahasiswa memahami pentingnya security police. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat security police untuk network administrator. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui elemen-elemen apa saja itu untuk membuat security police yang bagus. Yang bagus dalam artian ya yang mengikuti standar yang minimum standar itu diikuti. Baik, dasar teorinya, salah satu mantan hacker terkenal ini mengatakan the weakest link in the security chain is the human element. Ini menurut Kevin Mitnick. Oke, jadi kalau diartikan the weakest link in the security chain is the human element, yang paling rentan atau yang paling lemah di dalam rantai keamanan adalah elemen manusianya. Jadi tidak aneh apabila ada suatu sistem keamanan di mana dalam proses keamanan tersebut masih ada manusia di dalamnya, maka manusia tersebutlah yang menjadi faktor kelemahan sistem tersebut. Mengapa? Ini di sini dijelaskan. Sekuat apapun teknologi keamanan yang digunakan, misal kita sudah menggunakan firewall terbaru, misalnya kemudian menggunakan antivirus, anti malware, anti trojan, IPS, bahkan juga IDS, jika ada seorang pengguna, dalam hal ini manusia misalnya, tidak memahami dalam penggunaannya, kemudian memiliki kecerobohan ataupun bisa juga ya bisa dilakukan yang namanya manusia itu kan masih ada perasaannya, itu maka ya bisa dikatakan bukan tidak akan berguna, tetapi menjadi ya tadi dikatakan security hole atau kerentanannya, ada vulnerable. Sebagai contoh, misalnya ini contoh bahwa teknologi yang sudah digunakan, teknologi keamanan yang digunakan menjadi ya kurang berarti apabila manusia dalam hal ini penggunanya ini kurang memahaminya. Nomor 1, antivirus tidak dapat mencegah seorang pengguna untuk mengakses ataupun membuka sebuah attachment dan menyebarkan virus. Mengapa demikian? Karena begitu masuk ke dalam ranahnya yang penentu adalah manusia, maka manusia yang diberikan kebebasan apakah akan membuka ataupun menutup. Meskipun antivirus misalnya bisa memberikan peringatan atau dalam hal ini langsung ngeblok misal kalau sudah ada terindikasi jelas, tetapi tidak akan pernah tahu misalnya di dalam attachment file tersebut dibungkus sedemikian rupa sehingga file tersebut lolos dari firewall, padahal begitu dibuka kayak diakses oleh si manusia itu sendiri, itu adalah sebuah virus. Kemudian yang kedua, teknik autentikasi ini tidak berguna ketika seseorang pengguna, ya, dalam hal ini saya sebutkan barisan sakit hati
ini masih menyimpan password yang masih berfungsi. Selain itu, password tidak menjadi sebuah rahasia ketika password dituliskan pada sebuah catatan kecil yang ditempelkan di monitor. Ini sering terjadi. Diberikan password, iya, tetapi password tersebut, aduh saya lupa passwordnya apa. Udah, biar memudahkan, saya tempel di note, catatan kecil di kertas di monitor. Tujuannya ya untuk mempermudah pengguna apabila dia lupa password, oh iya passwordnya itu. Nah, ini menjadi tidak berguna sama sekali. Ibaratnya yang seharusnya tadi untuk mengamankan sistem ya, menjadi terbuka. Yang ketiga, sebuah server menjadi tidak aman ketika lokasi server tersebut mudah diakses oleh siapa saja. Ini saya pernah melihat hal seperti ini ketika saya berjalan-jalan di sebuah gedung. Saya melihat ketika itu ada sebuah server, ya dalam hal ini switch, dan saudara-saudaranya itu diposisikan, diletakkan di area umum. Di area umum yang setiap orang, siapapun itu bisa mengaksesnya. Oke. Artinya apa? Sudah kita pasang firewall, antivirus, IDS dan sejenisnya, tetapi lokasi fisik dari server tersebut tidak diamankan, itu menjadi percuma saja. Dan yang keempat, jaringan menjadi tidak aman ketika salah seorang pengguna ini yang memiliki akses rentan terhadap serangan social engineering, atau di kalangan mahasiswa ini sudah ada yang menyingkatnya jadi SOCENG, social engineering. Oke. Alasan lain teknologi tidak dapat mengamankan tanpa adanya polis atau aturan main adalah sebuah teknologi harus diterapkan secara tepat. Polis aturan main digunakan sebetulnya hanya untuk memandu keamanan teknologi sehingga penggunaannya itu bisa secara benar dan tepat. Sebetulnya apa itu security police? Security police itu sebetulnya dokumen panduan yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menerapkan aturan main keamanannya. Panduan ini dapat berupa perilaku end user, respon IT terhadap suatu kejadian, hingga aturan yang lebih spesifik. Security police dapat juga digunakan untuk permintaan regulasi dari top management atau bagaimana seorang end user dalam mengakses email, mendownload suatu file, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana, security police ini merupakan aturan yang dibuat untuk menyelaraskan fungsi keamanan teknologi yang dimiliki dengan cara penggunaannya. Pada saat membuat dokumen security police, harus dapat mengakomodir semua tindakan-tindakan yang dapat terjadi. Kegagalan dalam membuat aturan terhadap suatu kejadian dapat menyebabkan sistem ya mudah sekali untuk dihack atau dikompromis istilah dalam keamanannya. Nah, ini beberapa area yang wajib ada di dalam sebuah security police. Yang pertama, password. Ini yang penting. Kedua, penggunaan internet. Ya. Betul, internet itu bebas. Ini adalah sesuatu yang bebas penggunaannya, tetapi mohon sekali kebebasannya itu bertanggung jawab. Email attachment, ini pun harus ada aturan mainnya. Install serta uninstall software, ini penting sekali sehingga tidak mudah dalam melakukan instalasi. Pesan singkat dan juga konfigurasi desktop. Poin-poin ini minimum harus ada. Artinya selain dari poin-poin ini masih banyak lagi isu-isu ataupun hal-hal yang perlu dimasukkan di dalam security police. Bicara tentang security police, oke, ini ada standarisasinya. Standarisasinya ini dulu saya pernah mengikuti yang namanya
pelatihan dan sertifikasi untuk ISO 27001 tentang bicara tentang keamanan sistem informasi. Ya, sedikit cerita, saya pikir ketika mengikuti pelatihan tersebut dan mengambil sertifikasi tersebut, saya akan memperdalam ilmu hacking saya. Jadi ceritanya, wah, bisa ngoprek tambahan ya untuk memperdalam lagi. Tapi begitu saya ikuti, karena awalnya saya tidak tahu sama sekali, begitu saya ikuti, yang dipelajari justru masalah security police, dokumen. Ya, pada awalnya seperti biasa, mungkin pendahuluan bicara tentang dokumen-dokumen yang perlu diadakan. Besok selama pelatihan mungkin mulai diterapkan nanti praktek-prakteknya. Tetapi sampai akhir pelatihan saya tidak mendapatkan sama sekali prakteknya selain mempraktekkan pembuatan dokumen yang sudah mengikuti standarisasi tentang sistem keamanan. Oke. Jadi apa? Security police itu sama pentingnya dengan kita ngoprek. Jadi harus seimbang. Seorang keamanan itu harus seimbang antara bisa ngoprek dan juga bisa membuat dokumentasi security policy-nya itu sendiri. Baik, sekarang kita bahas yang password. Menjaga password tetap rahasia ini merupakan hal yang sangat penting di dalam keamanan. Password yang baik adalah minimal 8 karakter dengan kombinasi antara huruf, angka, dan spesial karakter. Plus ditambah juga dengan uppercase dan lowercase. Password yang kuat sekalipun menjadi tidak akan berguna ketika pemilik password tersebut menuliskannya di suatu tempat kemudian dapat dibaca oleh siapa saja. Sebagai contoh, karena sulitnya menghafal password yang telah dibuat, maka si fulan menuliskan password komputernya di kertas dan menempelkannya di monitor. Kasus lain, misal si fulan akan pergi keluar kota, sementara tugas-tugas kantor berada di komputer si fulan. Agar tugas tetap dikerjakan, maka si fulan ini memberikan passwordnya ke fulanah. Apabila hal ini terus berlanjut, artinya fulanah pun tidak masuk kerja, passwordnya diberikan lagi ke si fulan yang lain, si fulan 1 misalnya, si fulan 2 misalnya. Maka password bukan lagi menjadi alat keamanan dalam sistem tersebut. Oke, paham ya? Jadi yang namanya password itu adalah suatu kombinasi karakter kunci agar sistem aman. Simbolnya kayak gini analoginya. Anda punya rumah, punya kamar Anda dikunci. Ya. Tujuan Anda mengunci kamar tersebut dengan sebuah anak kunci misalnya adalah ingin mengamankan kamar atau rumah. Apa jadinya ketika kunci, oh iya, saya mau pergi nih, biar kunci tersebut bisa biar kamar tersebut bisa diakses misalnya untuk dibersihkan, ambil contoh, untuk dirapihkan dan segala macamnya. Saya duplikasi kunci tersebut dan berikan kepada yang membersihkan. Kira-kira setelah melakukan tersebut, aman tidak kamar tersebut? Ya, Anda percaya kepada orang tersebut. Ya, kepercayaan itu beda cerita nanti dengan keamanan. Oke. Kepercayaan itu sesuatu yang di dalam teknisnya keamanan itu tidak bisa terukur. Kalau kita hanya mengandalkan kepercayaan, ya sudah, kita kembali ke pendahuluan awal ketika bicara tentang keamanan. Ada 2 ekstremis di dalam keamanan. Yang pertama, sangat fobia banget. Oke. Sangat fobia artinya saya nggak percaya sama ini, saya nggak percaya sama itu. Jadi
akhirnya komputer saya nggak connect internet. Kenapa? Karena saking saya nggak percayanya. Atau yang kedua, ekstremis kedua, yang sangat percaya dan meyakini bahwa tidak ada orang jahat, semua orang itu baik, dan saya percaya kepada semua orang. Oke, kembali lagi ke kasus tadi. Kunci tersebut misalnya diserahkan kepada seseorang untuk jadinya bersih-bersih. Kemudian orang tersebut misalnya tidak masuk. Agar tetap bersih dan rapi, maka dia juga yang tadinya sudah dititipkan melakukan duplikasi lagi, berikan lagi. Maka bisa dipastikan kamar Anda sudah tidak aman. Demikian juga dengan sistem. Password adalah kunci. Ketika kunci tersebut Anda serahkan kepada orang lain atau Anda tulis sehingga bisa dibaca, diakses oleh orang lain, maka sistem tersebut sudah tidak aman. Beda cerita kalau memang sistem itu adalah sistem publik. Publik ya beda cerita. Justru kalau publik tidak diberikan akses, nggak bisa diakses dong, kan seperti itu. Pembuatan password pun tidak kalah penting. Kalau password itu sangat penting, ketika buat passwordnya juga sangat tidak kalah penting. Aturan untuk membuat password tidak menggunakan nama. Jangan pakai nama, jangan pakai tanggal lahir, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengguna. Dan hal ini harus dicantumkan di dalam dokumen security policy. Cara pembuatan password. Pertama, gunakan selain nama Anda. Dua, jangan pernah menggunakan tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal putus, tanggal mantan, tanggal apapun yang ada kaitannya. Ya, silakan dibuat sedemikian rupa. Kurang lebihnya secara sederhana, area password sebagai berikut. Password jangan pernah ditulis dan ditempelkan di tempat yang mudah diakses. Aturan tegasnya adalah password tidak boleh sama sekali dituliskan, tetapi jika sangat perlu ditulis, maka tulisan tersebut disimpan di suatu tempat yang aman. Nah, ini saya punya cerita yang seperti ini. Dulu ketika saya kuliah, saya punya teman, dia banyak sekali passwordnya. Buat akun ini pakai password, buat akun ini pakai password, buat akun ini password, buat akun ini password. Kenapa? Karena salah satu aturan lagi di dalam security juga tentang password adalah jangan pernah menggunakan satu password untuk banyak akun. Anda misalnya punya Facebook, punya Gmail, punya Yahoo Mail, punya apalagi Forshare, punya apalagi macam-macam, punya akun di berbagai macam media. Jangan pernah menggunakan satu password. Maksudnya akun Facebook Anda, akun Gmail Anda, akun Twitter Anda itu harus beda passwordnya. Mengapa demikian? Karena kalau Anda menggunakan satu password, ketika akun Anda sudah berhasil dibajak, maka akun-akun yang lainnya itu pun turut serta dibajak. Dengan mudahnya bisa dibajak. Karena mengikuti aturan main seperti itu, maka kembali ke cerita teman saya. Teman saya ini membuat suatu tulisan. Jadi password itu ditulis, dia buat notepad. Password untuk ini, password untuk ini, password untuk ini, ditulis sama dia, diketik. Kemudian saya tegur. Peraturannya kan nggak boleh ditulis namanya password. Oh iya, nggak masalah. Kenapa? Kan ini ada. Jika sangat perlu ditulis, ingat, maka disimpan di suatu tempat yang aman. Oh iya, dia betul. Dia save notepad tersebut, kemudian notepadnya dikunci password, sehingga dia cukup menghafalkan satu password saja, yaitu password untuk folder tempat penyimpanan password. Logikanya cukup aman.
tetapi lagi-lagi tidak ada keamanan yang 100%. Mengapa? Apabila orang berhasil menghack file tersebut, apa yang terjadi? Semua password dia bisa diambil. Nah, maka ketika membuat security policy ini, tolong perhatikan hal-hal seperti itu, berpikiran panjang, ibaratnya kedepannya akan jadi seperti apa, kedepannya akan seperti apa. Oke. Berikutnya, password jangan pernah dibagikan kepada siapapun, apapun alasannya. Ini sudah jelas, ini harus ada dalam klausalnya. Apabila pengguna merasa passwordnya telah diketahui oleh orang lain, segera laporkan kepada pihak IT untuk dibuatkan password yang baru. Atau bisa juga silakan ganti password Anda secara reguler. Ini pun bisa dimasukkan di dalam aturan-aturannya. Ganti password Anda secara reguler, apakah sebulan sekali, apakah 1 semester sekali, apakah 1 tahun sekali, apakah setiap hari. Jangan salah, sekarang password yang kuat adalah password yang berganti setiap saat, setiap make. Dan password yang kuat adalah ketika penggunanya tidak pernah bisa ingat apa passwordnya. Itu aman. Oke, lanjut. Ini bicara tentang password sudah. Sekarang bicara tentang penggunaan internet. Penggunaan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap organisasi, baik itu untuk email sampai untuk chattingan. Ya, browsing nggak usah ditanya lah. Internet itu kan sebetulnya banyaknya digunakan untuk browsing. Oke. Selain itu juga akses terhadap web untuk browsing sudah menjadi suatu keurusan. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan serius dalam hal keamanan. Nah, security policy yang baik tentunya harus diberlakukan untuk mengatur masalah. World Wide Web ini merupakan sumber informasi yang sangat berharga dan mudah untuk diakses, berisi ribuan hingga jutaan data. Saat ini setiap organisasi memanfaatkannya, hingga organisasi yang tidak berhubungan secara langsung dengan IT. Artinya apa? Web ini benar-benar udah bebas. Dari perusahaan atau organisasi yang bukan berbasis IT hingga yang berbasis IT, ini memanfaatkan web tersebut. Penggunaan dari web, misalnya staff sales mencari informasi tentang pesaing bisnisnya melalui website pesaing bisnis tersebut. Perusahaan perjalanan wisata mencari informasi mengenai kondisi cuaca untuk menentukan harganya. Training misalnya bisa secara online menggunakan webinar salah satunya. Kemudian bisa juga kita menggunakan web meeting. Nah, selain sisi positif, terdapat pula sisi negatif dari WWW atau World Wide Web tersebut. Misal, akses pornografi, perjudian, tindakan-tindakan berunsur kekerasan atau pelanggaran hukum, SARA, dan segala macamnya yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Selain itu juga ada wilayah abu-abu. Nah, gray area. Gray area ini artinya tindakan tersebut tidak melanggar secara hukum. Ya, tidak termasuk konten negatif. Jadi artinya tidak melanggar hukum. Tetapi jika dilakukan dalam waktu bekerja, dalam kondisi saat bekerja, maka hal tersebut ya gimana ya, diperbolehkan atau tidak gitu loh. Nah, makanya gray area. Contohnya, belanja online pada saat makan siang, membaca berita online pada waktu istirahat. Dikatakan area abu-abu karena penggunaan internet tidak semestinya meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Sebuah organisasi harus memiliki security policy yang jelas dalam hal penggunaan internet di dalam organisasinya, sehingga akan jelas apa saja yang termasuk pelanggaran dan bukan. Proxy ini dapat digunakan untuk memfasilitasi dalam penggunaan internet. Proxy adalah salah satu tools yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan filter penggunaan internet. Sebagai contoh, di kampus kita
itu tidak bisa mengakses yang namanya Facebook di jam-jam kerja. Oke. Jadi yang pakai menggunakan fasilitas internet dari jaringan kampus tidak bisa menggunakan Facebook, salah satu contohnya. Media sosial lainnya seperti Twitter itu tidak bisa digunakan di jam kerja. Di luar jam kerja itu silakan bisa diakses. Oke, itu adalah salah satu contoh penggunaan security police. Mengapa? Karena tadi dari sisi keamanan itu bisa menjadi suatu kerentanan. Ya, keamanan dalam hal ini kan tidak hanya berkaitan dengan sisi teknisnya saja, tetapi dari sisi dampak yang diberikan juga kan bisa terjadi seperti itu. Kemudian penggunaan email. Email saat ini merupakan aplikasi internet yang banyak digunakan. Email dapat dikatakan sebagai ID dalam dunia maya. Ya, kalau di dunia nyata kita punya KTP, di dalam dunia maya kita juga punya KTP, punya identitas yaitu email. Ya, silakan Anda akses suatu website, masukkan email Anda, tunggu verifikasinya. Kemudian register pakai email Anda, tunggu silakan akses email untuk verifikasinya. Jadi bisa dikatakan bahwa email adalah ID kalian di dunia maya. Email juga menjadi pintu masuk bagi sebagian virus dalam bentuk attachment. Oleh karena itu, penggunaan email menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam security police. Karena tidak dapat menggunakan cara cepat dengan memblok semua email yang masuk, beberapa kriteria berikut dapat dijadikan pertimbangan ketika menyusun security mengenai penggunaan email. Pertama, apakah email tersebut diharapkan? Kedua, apabila email tidak diharapkan, apakah berasal dari sumber yang dipercaya atau tidak? Kemudian, apakah email tersebut berupa dokumen legal bisnis? Oke. Juga di dalam security policy harus dituliskan bahwa jangan pernah membuka file attachment yang memiliki kriteria berikut. Pertama, berasal dari sumber yang tidak jelas. Jadi kalau sumbernya udah nggak jelas, sudahlah, nggak perlu dibuka, langsung aja drop, langsung aja delete. Kemudian, berisi active code atau executable. Ini biasanya dari sisi email servernya sendiri sudah membloknya biasanya. Ketiga, berupa animasi atau film. Ini patut dicurigai. Jadi ada kasus-kasus tertentu kalau memang perusahaannya bergerak di bidang animasi bagaimana? Kan seperti itu. Nah, makanya security policy ini dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan organisasinya, mengikuti standar-standar yang berlaku. Dalam hal ini bisa kita gunakan ISO 27001 untuk keamanan sistem informasi, panduan-panduan dokumentasinya. Dan yang keempat, jika file attachment tersebut berupa hal yang tidak ilegal. Oke, itu tentang email. Kemudian tentang install dan uninstall software. Security policy untuk area yang satu ini dapat dengan mudah dilakukan dan umum digunakan di setiap organisasi yang menjalankan security policy. Biasanya pengguna tidak diizinkan untuk melakukan instalasi maupun uninstall, sehingga sistem akan terjaga dari aplikasi-aplikasi yang merusak ataupun membahayakan terhadap sistem. Apabila pengguna membutuhkan suatu aplikasi tertentu, maka dapat menghubungi bagian IT untuk melakukannya, sehingga sistem akan selalu terkendali. Untuk melakukan security ini, dapat menggunakan fasilitas user. Ini untuk pengguna Windows misalnya. Artinya, pengguna tidak diberikan akses untuk menginstal maupun uninstall aplikasi yang ada di sistem. Nah, ini sudah berjalan di perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ITIL versi 3. Karena saya juga pernah mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk ITIL versi 3, di mana perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ITIL ini versi 3 khususnya, perangkat-perangkat atau tools yang dimiliki perusahaan, kemudian
jaringan-jaringan yang ada di perusahaan itu tidak boleh diakses selain dari alat milik perusahaan. Jadi misalnya punya smartphone pribadi nih, itu nggak bisa akses jaringan organisasinya. Oke. Kalau mau dia harus daftarkan, kemudian disesuaikan artinya di scanning. Ini aplikasi-aplikasi yang tidak boleh berjalan, dan rata-rata orang kan tidak mau dibatasi seperti itu. Jadi mau tidak mau smartphone, tablet yang digunakan itu benar-benar perangkat yang dari perusahaan yang sudah mengikuti prosedural. Bahkan laptop, komputer, semuanya adalah milik perusahaan yang boleh akses, yang sudah sedemikian rupa diatur oleh bagian IT-nya. Kalau misalnya ada bagian tertentu, saya membutuhkan aplikasi ini, itu dia tidak melakukan instalasi sendiri, tetapi menghubungi bagian IT-nya. Artinya bagian IT benar-benar tim pengendali dari semua perangkat yang ada, infrastruktur jaringan yang ada. Dengan hal itu bisa dipastikan artinya keamanan itu termonitoring. Oke. Pun lagi-lagi selalu saya katakan tidak ada keamanan 100%. Masih aja ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Oke. Bagian selanjutnya pesan singkat instant messaging. Pesan singkat banyak digunakan di organisasi saat ini. Pesan singkat dari perspektif keamanan cukup membahayakan karena virus dapat memanfaatkan fitur ini untuk menyebarkan. Contoh kasusnya adalah apabila sebuah virus telah mengkontaminasi sebuah pesan singkat, kemudian mengcopy semua nomor maupun alamat dari kontak person yang ada, maka bukan tidak mungkin isi pesan tersebut dapat tersebar. Security policy yang dapat dilakukan untuk pesan singkat adalah: pertama, pesan singkat hanya digunakan untuk kepentingan organisasi. Jangan mengirimkan data-data pribadi yang sifatnya rahasia di dalam pesan singkat. Bisa dikembangkan lagi terkait pesan singkat apabila pesan singkat itu memang benar-benar diperlukan untuk berkomunikasi dalam kepentingan organisasi. Dan terakhir, konfigurasi desktop. Banyak pengguna yang menyukai konfigurasi terhadap desktopnya. Contohnya background, ukuran font, screensaver, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif keamanan, hal ini pun dapat mengundang ancaman karena trojan, worm, virus, dan juga backdoor banyak berkedok menjadi salah satu aplikasi sederhana pada konfigurasi desktop. Untuk itu, di dalam security policy harus ditentukan bahwa konfigurasi terhadap desktop tidak diizinkan. Not allowed. Oke, ya terima apa adanya lah. Kalau mau ya tampilin wallpaper punya diri sendiri lah, seperti itu, ya kan? Biar tidak terlalu monoton misalnya. Baik, demikian materi kita untuk security policy. Jadi tidak ada prakteknya, karena untuk praktek materi ini berupa dokumentasi dan untuk membuat kalian kalau ngoprek itu kan bisa kalian diberi tugas maupun tidak diberi tugas, itu bisa lah penasaran ngoprek-ngopreknya. Nah, karena ini adalah dokumentasi, maka saya berikan tugas. Tugasnya adalah buat sebuah dokumen security pada jaringan JTIK. Oke, jaringan jurusan kita, di mana poin-poinnya, kategori-kategori poinnya itu yang harus dibedakan hak akses antara dosen, mahasiswa, karyawan, dan juga pejabat. Silakan buat sedemikian rupa. Kalau kalian membutuhkan, kalian bisa searching standar-standar pembuatan security policy. Apa saja yang perlu disediakan. Oke. Namanya dokumen biasa ada latar belakang. Oke. Buat sebuah dokumen ada latar belakangnya, kemudian tujuannya, itu hal yang standar, kemudian diisinya. Nah, pada saat pembagian penulisan isinya, nah ini mulai dari sisi password,
pengguna harus apa, sebagai dosen harus seperti apa, sebagai mahasiswa seperti apa. Silakan dibuatkan dokumennya, nggak usah banyak-banyak, minimal itu maksimal adalah 6 halaman. Oke, jadi yang inti-intinya saja, belum sebelum sampai nanti penjabarannya. Biasanya dalam suatu dokumen itu yang membuat tebal adalah form-form, isiannya. Inti dari yang tadi yang disebutkan yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, ini bisa diterapkan untuk maksimal 6 halaman saja, teruskan buat di dalam dokumen dan kemudian dikirimkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pekan ini tentang security police. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.